Oke, setelah kita belajar bagaimana mengambil data dari database dengan bantuan MongoDB, di database MongoDB ya, dengan bantuan MongoDB, sekarang kita akan belajar bagaimana mengambil salah satu data atau data tertentu atau spesifik data dengan bantuan MongoDB dari database MongoDB. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara yang bisa teman-teman gunakan untuk mengambil spesifik data. Cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan metode where. Di sini teman-teman bisa tuliskan eee, key-nya apa sama value-nya apa. Terus teman-teman bisa menggunakan metode force gini. Jadi dia akan mengambil satu data yang match dengan query-nya. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan metode find, yang dimana ini cukup simple. Jadi kalau misalkan ternyata identifier-nya itu sebuah ID, teman-teman cukup memanggil metode find ini dan masukkan ID-nya. Nanti dia akan mengembalikan spesifik data kalau memang data tersebut ada di database teman-teman. Kita akan coba contohkan di sini. Balik lagi kita akan buat sebuah handler baru, metode baru, asing. Di sini find one, dia menerima request sama respon. Di sini jangan lupa pakai try catch dan oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil parameternya. Misalkan di sini user ID, kita ambil dari rec.params. Oke, di sini kita distract untuk parameternya. Terus di sini yang berikutnya kita buat variabel baru namanya user sama dengan void user. Saya akan contohkan dengan menggunakan where terlebih dahulu, teman-teman. Di sini berarti where, berarti kita based on ID. Berarti di sini ID itu. Dan di sini parameter kedua, teman-teman bisa langsung masukin value-nya. Atau teman-teman juga mau masukin operatornya juga boleh. Kalau misalkan ternyata operatornya itu bukan sama dengan ya. Misalkan teman-teman mau lebih besar atau lebih kecil dan lain sebagainya. Di sini berarti kita langsung masukkan user ID. Lalu di sini dot force. Oke, di sini kita tidak perlu mengconvert si user ID ini jadi objek ID. Kenapa? Karena si MongoDB ini udah cukup pinter. Jadi kalau misalkan value-nya itu tipenya string, dia akan otomatis nge-convert jadi objek ID gitu. Jadi kita bisa langsung masukin seperti ini aja. Dan di sini kalau udah res status 200.json di sini user. Cukup seperti ini aja, sangat simpel. Ini cuma satu line aja ya code-nya untuk mengambil spesifik data dari database dengan bantuan MongoDB. Oke, kalau udah ada handlernya di sini kita masuk ke bagian app.js. Di sini oke, kita tambahkan root baru. Di sini berarti find one, terus di sini berarti kita tambahkan slash user ID. Oke, handlernya udah rootnya udah kita buat di sini nerima parameter user ID dan di user controller juga nama parameternya adalah user ID. Oke, sekarang kita akan coba tes kode yang sudah kita buat di bagian hopscotch-nya. Di sini misalkan kita mau ngambil data dari ID si Udin, harusnya kita dapat balikan data si Udin ini. Berarti di sini kita akan tambahkan berarti di sini atau di sini aja. Ini berarti slash user ID-nya. Ini nggak dapat responnya, ada yang salahkah? Kita cek.
Here. Oke, kita cek dulu apakah dia masuk ke sini atau enggak, teman-teman. Ini berarti localhost 3000/user/user. Oke, dia nggak masuk ke sini. Oh, masuk, cuma datanya nggak masuk. Oke, kita lakukan console log berarti di sini user. Oke. Nah, di sini kita tidak mendapatkan datanya di bagian responnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini dia mengembalikan method first ini semua collection dari modelnya. Nah, di sini sebenarnya kita butuhkan bagian datanya aja, teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke bagian datanya. Di sini kalau kita intip di bagian dokumentasi, dia juga udah bilang kita bisa mengakses datanya di bagian properti data ini gitu. Oke, jadi tadi ada sedikit kesalahan, harusnya di sini berarti user dot data. Oke, kita tes lagi di bagian HTTP kliennya. Nah, sekarang kita berhasil mengambil data berdasarkan ID-nya. Di sini kita pakai ID Siudin, maka kita dapat ID Siudin ini. Kalau misalkan kita mengambil data menggunakan ID Kosasi, harusnya kita dapat di sini data psikosasi. Nah, itu dia untuk metode force-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan where untuk mengambil data-data tertentu. Nah, di sini sebenarnya nggak harus pakai metode first. Teman-teman juga bisa menggunakan get jika memang teman-teman mau mengambil data yang sekaligus lebih dari satu berdasarkan query-nya gitu. Jadi si where ini bisa di-combine dengan where yang lain atau dengan metode get. Saya akan contohkan dengan menggunakan metode find. Ini lebih simpel harusnya. Jadi di sini const user sama dengan void user.find. Harusnya lebih simpel, berarti di sini user ID dibandingkan where tadi ya. Ini harusnya hasilnya sama aja, teman-teman. Kita coba tes lagi di bagian. Ini tetap kita dapat data Kosasi. Sekarang kita cek data si Udin. Oke, ini kita dapat data si Udin. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan find ini parameternya harus ID. Kalau where ini lebih fleksibel. Teman-teman bisa menggunakan name misalkan atau data-data yang lainnya gitu. Tapi ini sedikit lebih panjang. Kalau find ini lebih simpel, tapi dipastiin untuk parameternya itu harus ID. Nah, itu dia untuk metode atau bagaimana cara kita mengambil data tertentu berdasarkan query yang kita mau. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.